Berikut Raja Kuis akan cerita tentang benda-benda langit. Seperti apa sih bau atau aroma bulan itu? Ternyata seperti bubuk mesiu rupanya. Hanya ada 12 orang yang sudah pernah berjalan di bulan, semuanya orang Amerika. Jelas dalam pakaian astronot yang kedap udara, mereka tidak bisa benar-benar mencium bau bulan. Namun partikel debu atau disebut dengan moon dust di permukaan bulan itu adalah suatu partikel yang lengket, dan banyak dari partikel debu itu terbawa ke dalam kabin ketika mereka kembali dari permukaan bulan. Mereka melaporkan bahwa moon dust terasa seperti salju, baunya seperti mesiu, dan rasanya tidak terlalu buruk. Debu ini sebenarnya sebagian besar terbuat dari kaca silikon dioksida yang diciptakan oleh meteor yang terbentur ke permukaan bulan. Partikel ini juga mengandung mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Berikut saya akan cerita tentang bumi mengitari bulan atau bulankah yang mengitari bumi. Ternyata jawabannya dua-duanya. Mereka berputar satu sama lain. Kedua benda ini, yaitu bumi dan bulan, mengorbit sebuah pusat gravitasi yang terletak sekitar 1.600 km atau 1.000 mil di bawah permukaan bumi, sehingga bumi melakukan 3 rotasi yang berbeda di sekitar sumbu sendiri, sekitar matahari, dan sekitar titik gravitasi tadi. Bingung, bahkan seorang Newton mengklaim bahwa berpikir tentang gerak bulan membuatnya sakit kepala. Bumi tidak punya satu bulan. Ternyata ya, bumi punya 7 bulan. Tentu saja bulan atau luna yang disebut oleh para astronom adalah satu-satunya benda angkasa yang digunakan untuk mengamati orbit bumi. Namun sekarang ada 6 benda asteroid lainnya di dekat bumi yang mengikuti bumi mengelilingi matahari meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang. Yang pertama dari 7 benda ini diidentifikasi sebagai Croton, sebuah satelit dengan lebar 3 mil, ditemukan pada tahun 1997 dan memiliki orbit berbentuk tapal kuda yang aneh. Dari situ 6 lainnya lagi diidentifikasi dengan nama 2000 PH5, 2000 WN10, 2002 AA29, 2003 YN107, dan 2004 GU9. Apakah mereka betul-betul bulan? Banyak astronom akan mengatakan tidak, tetapi mereka tentu lebih dari sekedar asteroid run of the mill, yaitu asteroid yang memiliki massa 2 miliar ton. Seperti bumi, mereka butuh sekitar 1 tahun untuk mengorbit matahari. Perkiraan 2 mobil yang mengitari trek balap pada kecepatan yang sama, tapi dalam jalur yang berbeda. Kadang mereka datang cukup dekat ke bumi untuk memberikan sedikit pengaruh gravitasi. Berikutnya, Raja Kuis akan cerita bahwa Pluto ternyata bukan planet lagi. Jika Anda masih berpikir kita memiliki 9 planet, Anda jelas telah tinggal di sistem tata surya paralel. Kita sekarang ini hanya punya 8 planet. Pluto tidak lagi termasuk planet. Pada tanggal 24 Agustus 2006, Majelis Umum Serikat Astronomi Internasional, The General Assembly of the International Astronomical Union, akhirnya menyetujui definisi lama dari planet. Planet seharusnya memenuhi 3 kriteria. 1. Mereka harus mengorbit matahari. 2. Memiliki massa yang cukup untuk berbentuk bola. Dan 3. Memiliki sifat membersihkan di sekitar orbit mereka. Pluto ternyata hanya berhasil di 2 syarat pertama, sehingga diturunkan ke status sebagai planet kerdil. Ini tidak sempurna, namun cukup menjelaskan
posisi Pluto dari apa yang distandarkan. Beberapa astronom berargumen bahwa baik Bumi, Jupiter, atau Neptunus memiliki sifat membersihkan orbit mereka, berbeda dengan Pluto. Bahkan penemu planet di tahun 1930 tidak sepenuhnya yakin akan status Pluto. Mereka menyebutnya sebagai objek trans-Neptunus atau sesuatu di tepi sistem surya di luar Neptunus. Pluto jauh lebih kecil daripada semua planet lainnya, 1/5 massa bulan dan lebih kecil dari 7 bulan dari planet lain. Pluto tidak jauh lebih besar dari bulan utamanya sendiri, yaitu Charon. 2 bulan Pluto yang lebih kecil itu adalah Nix dan Hydra yang ditemukan pada tahun 2005. Orbit Pluto juga sangat eksentrik dan berada pada posisi yang berbeda dari planet lainnya, dan komposisinya sama sekali berbeda.